kenapa sabda harus menjadi manusia? Kenapa sabda menjadi daging? Kenapa nabi itu dituhankan? Misalnya kan gitu kan. Yesus itu kan nabi kok dijadikan Tuhan. Nah, padahal sebetulnya titik pergulatannya itu berangkat dari poin yang sama. Pertama, apakah sabda Tuhan yang olehnya segala sesuatu diciptakan, creatio ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada. Kedua, agama kan sepakat kalau dalam ilmu kalam itu bahwa Quran sebagai firman Tuhan itu tidak tercipta. Man qala innal Quran makhluk fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu diciptakan, maka dia adalah kafir. Titik berangkat yang sama itu yang digumuli oleh gereja pada konsili oikumenis yang pertama. Apakah Yesus sebagai sabda Tuhan, sebagai sabda Allah yang kekal, yang pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, itu ciptaan apa bukan ciptaan? Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Apakah firman Tuhan itu diciptakan apa tidak diciptakan? Jadi kalau dalam Islam kan firman Tuhan itu dimaknai kekal, dan firman itu terejawantahkan menjadi kitab suci, yaitu Quran. Kalau dalam iman Kristen, firman yang kekal itu, sabda ilahi yang kekal itu menjadi manusia, menjadi daging. Nah, ini yang sebetulnya penting tapi tidak sering dikomunikasikan. Sehingga akhirnya nanti menimbulkan misunderstanding antara keduanya. Biasanya saya mengutip dari tulisan-tulisan yang sudah lama sekali yang digumuli dalam dialog teologis antara kedua agama. Misalnya teman-teman yang menyalahpahami, kenapa sabda harus menjadi manusia? Kenapa sabda menjadi daging? Kenapa nabi itu dituhankan? Misalnya kan gitu kan. Yesus itu kan nabi kok dijadikan Tuhan. Nah, padahal sebetulnya titik pergulatannya itu berangkat dari poin yang sama. Pertama, apakah sabda Tuhan yang olehnya segala sesuatu diciptakan, creatio ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada, itu ciptaan apa bukan ciptaan? Nah, akhirnya kedua tradisi iman, kedua agama kan sepakat bahwa sabda Tuhan itu nggak tercipta. Genitur non factum, dilahirkan. Oh ya. Kedua agama kan sepakat kalau dalam ilmu kalam itu bahwa Quran sebagai firman Tuhan itu tidak tercipta. Man qala innal Quran makhluk fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu diciptakan, maka dia adalah kafir. Titik berangkat yang sama itu yang digumuli oleh gereja pada konsili oikumenis yang pertama. Apakah Yesus sebagai sabda Tuhan, sebagai sabda Allah yang kekal, yang pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, itu ciptaan apa bukan ciptaan? Dan akhirnya konsili sepakat mengatakan bahwa selain aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ini bicara tentang divine of God, tentang keilahian Allah. Yang kedua bicara tentang the lordship, dan aku percaya akan satu Tuhan, Yesus Kristus, putra Allah yang tunggal, yang lahir dari Bapa sebelum segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar, dilahirkan tidak dijadikan. Ini
poinnya di situ. Dia lahir, tapi sebelum kelahirannya dia sudah ada, kekal bersama Bapa. Karena itu dia tidak tercipta. Ini titik fokusnya itu di sini. Bahwa kedua tradisi agama mengakui sabda Tuhan itu tidak diciptakan. Kenapa tidak diciptakan? Karena olehnya segala sesuatu diciptakan. Maka kalau sabda itu adalah sumber segala sesuatu, maka tidak mungkin sumbernya diciptakan dari ketiadaan. Poin itulah yang kemudian ditegaskan setelah aku percaya akan Roh Kudus, maka pada konsili pertama itu dikatakan, dan kepada mereka yang mengatakan, pernah ada waktu di mana putra itu tidak ada. Jadi dalam terjemahan bahasa Arab itu, kana waktun lam yakun fihi. Mereka yang berkata bahwa ada waktu, pernah ada limit waktu di mana putra atau sabda itu pernah tidak ada. Lah maka gereja menggumuli misteri ini. Bagaimana mungkin Allah yang menciptakan segala sesuatu dari sabdanya, masa sabda pernah diawali oleh waktu? Maka sabda itu tidak diawali oleh waktu, karena sabdalah yang mengawali waktu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim et hasamayim vi et sa'aret. Itu penegasan yang pertama dalam buku Taurat, ya. Lalu ketika bumi itu dalam proses pembentukan, entah bagaimana para teolog memahami itu creatio ex nihilo atau ada yang membedakan itu bukan masalah. Tapi intinya di awal sebelum segala sesuatu ada, ketika bumi dalam kepurbaannya, purba harinya bumi itu belum berbentuk. Viha aret hayyitah tohu wabohu, belum berbentuk dan kosong. Vihosek alpenitehom, dan kegelapan meliputi samudra raya. Viruah Elohim, di situ ada roh Tuhan, roh Allah. Mirakefet alfenihamayim, melayang-layang di atas permukaan air. Wa yomer Elohim, dan bersabdalah Allah, yehi or wa yehi or, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi bagaimana mungkin Allah itu, saat kata Santo Irenaeus, menciptakan seolah-olah dengan dua tangannya, yang adalah firman-Nya dan rohnya, yang adalah sabdanya dan Roh Kudusnya. Maka gereja tiba pada kesimpulan, tidak mungkin firman itu diawali oleh waktu, karena firmanlah yang mengawali segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Terhadap mereka yang mengatakan pernah ada waktu di mana firman itu tidak ada, atau sebelum dia dilahirkan ia tidak ada, atau dia berubah dari satu substansi ke substansi lain, atau bisa rusak, maka gereja yang satu, Katolik dan Apostolik, menganatema mereka, mentahrim mereka. Nah itu kira-kira konsili oikumenis pertama itu yang tahun ini kita peringati 1700 tahun, konsili Nikea. Ini sekaligus yang sering disalahpahami oleh dunia persilatan hingar-bingarnya YouTube, ya. Yesus baru jadi Tuhan tahun 325 misalnya. Sebetulnya fokusnya itu persoalan yang berangkat dari titik tolak yang sama, sekalipun ya jurusannya nanti berbeda. Kalau di dalam iman Kristen kan firman itu menjadi daging. Kalau saudara-saudara Muslim, firman itu menjadi kitab. Terus yang kedua, siapa pengantara firman yang menjadi daging? Dan siapa pula yang menjadi pengantara firman yang menjadi kitab? Disinilah sebetulnya ketika membandingkan antara Yesus dan Nabi Muhammad, itu tidak apple to apple. Karena apa? Nabi Muhammad semulia apapun, dia bukanlah fokus dari beritanya.
Dia penerima berita itu. Firman yang menjadi kitab, penerimanya nabi yang ummi, yang kemudian ditafsirkan nabi yang buta huruf. Sementara firman yang menjadi daging, penerimanya Bunda Maria yang perawan. Keperawanan Maria itu menjadi bukti bahwa ketika firman itu menjadi daging, tidak ada campur tangan manusia. Maka Maria adalah perawan. Keperawanannya yang abadi itu membuktikan bahwa dia tidak disentuh oleh ciptaan untuk melahirkan sang firman ke dunia. Maka bandingannya, kalau di Islam itu firmannya itu Quran, penerimanya itu Nabi. Kalau di Kristiani, firmannya itu Yesus Kristus sendiri, dan penerimanya Bunda Maria. Itu masih bisa dilanjutkan dalam paralelisasi yang menarik. Muhammad di Islam diberi salam, yaitu diberi salam. Maria juga diberi salam. Kalau dalam Islam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya, salam ya Nabi, gitu dan seterusnya. Di Kristen juga, salamu alaiki ya Maryam mamtali'atan nikmatan ar-rabbu ma'aki mubarakatu anti finisa wa mubarakatu samaratu batniki ya su'al masih ya kitisah Maryam ya walidatalillah solili ajalina nahnul kotoya al-ana wa fi saati mautina amin. Apa artinya Bapak Ibu? Salam Maria, selesai. Tapi sebetulnya hal-hal yang kadang-kadang itu tabu dibicarakan, itu dulu saya bicarakan. Saya bicara ini selama beberapa tahun dengan para Madinah. Setiap bulan kita adakan forum dialog teologis, paling tidak untuk mengedukasi umat, mencerahkan sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan karena memang titik tolaknya berbeda, ya tidak usah diperdebatkan. Dan ini pula yang sekarang selalu manggung di channel-channel YouTube. Perlu tadi disampaikan bahwa saya sebenarnya punya channel YouTube itu karena kecelakaan yang berhadiah itu. Kenapa Bapak Ibu kecelakaan yang berhadiah? Karena saya ini kan orang yang gagap teknologi. Tapi ketika munculnya era YouTube itu banyak ceramah-ceramah saya. Di forum yang saya juga lupa itu saya ngomong di mana. Mungkin mulai era sebelum era YouTube itu masih era kaset bahkan itu. Itu nggak tahu didapat dari mana gambar saya dipasang lalu dibentur-benturkan dengan agama lain. Saya kasih kuliah itu di IAIN Salatiga misalnya. Itu namanya juga Fakultas Usuluddin itu kan keterbukaan terhadap yang lain itu kan luar biasa kan. Saya disambutnya dengan sangat ramah loh. Selamat datang, gambar saya dipasang di spanduk-spanduk itu. Judulnya seminar itu Problematika Injil Barnabas. Nah kemudian untungnya saya punya rekamannya. Ada teman dari gereja ortodok di Solo yang merekam semua perbincangan saya itu. Tiba-tiba muncul di salah satu channel YouTube. Bambang Nursena membungkam mulut seorang profesor IAIN. Loh, kata-kata membungkam, membungkar itu kan bukan bahasa manusia itu sebetulnya. Itu bahasa kebun binatang muncul semua di situ. Ini saya terus terang saya cerita jujur. Saya ditelepon sama Pak Komarudin Hidayat. Loh Mas, kok katanya teman-teman Anda berubah? Loh berubah apanya Pak? Kok sekarang jadi nadanya polemik? Nah yang ternyata yang polemik itu judulnya. Barulah kemudian saya punya channel YouTube itu kepekso bahasa Jawanya itu. Terpaksa supaya bisa komplain ke YouTube kalau nama saya disalahgunakan. Lah ini era tanpa redaktur, tanpa editor ya. Dulu zamannya saya masih mahasiswa, suka nongkrong di PM Kri Malang, Santo Agustinus itu sampai malam-malam. Itu hobi terpelajar itu, nulis di Kompas atau di Jawa Pos lah minimal waktu itu. Kalau tulisan kita dimuat, itu cewek-cewek yang naksir kita lebih banyak. Karena manggung di surat kabar. Karena apa? Itu pakai redaktur sampai masuk di koran itu kan luar biasa. Saya termasuk salah satu yang masuk di koran waktu itu ya.
Tapi sekarang ini orang bisa bikin channel sendiri, bahkan TV sendiri. Namanya LL TV, itu anaknya Maya Estianti. Padahal bukan TV itu kan. Tapi ini era keterbukaan semacam ini kalau kita tentu tidak bijak, apalagi bicara tentang misteri iman. Nah, itu kira-kira pengantar saya, tetapi saya mau bicara tentang aspek yang lebih mendalam ya. Pertama, istilah Trinitas atau Tritunggal. Banyak orang mengganggu kita dengan pertanyaan ini. Kan tidak ada istilah Trinitas dalam kitab suci. Kenapa kita mati-matian mempertahankannya? Terus saya jawab, sebetulnya istilah tauhid juga tidak ada dalam Quran. Kenapa jadi tema besar yang harus dipertahankan? Teologi sebuah agama itu adalah hasil refleksi yang lebih mendalam. Judulnya tidak usah dipersoalkan, yang penting kan isinya. Jadi kalau tidak ada Trinitas dalam Alkitab, tidak ada pula kata tauhid dalam Al-Quran, kan gitu kan, sama-sama kan kosong-kosong. Tapi artinya isinya prinsip tauhid dalam Islam itu kan ada. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Persis sama. Kekristenan itu dibangun di atas pondasi keyahudian, di mana monoteisme itu sangat strict dipertahankan. 3 kali sehari orang Yahudi harus mengucapkan Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Tatkala Yesus ditanya, hukum mana yang paling utama dari semua hukum yang ada? Misfah Harisona. Yesus menjawab dengan mengutip Ulangan pasal 6 ayat 4. Tentu kemudian diberi implikasi moralnya. Kasihlah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, dan kasihlah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Nah, maka ketika gereja muncul, sesungguhnya jawaban yang hendak diberikan gereja itu bukan pertanyaan berapa jumlah Tuhan, tapi bagaimana Tuhan yang esa itu mengungkapkan dirinya. Maka tatkala Yesus memberikan perintah yang oleh kalangan Kristiani sering disebut sebagai perintah agung itu, jadikanlah semua bangsa muridku, pantata etni, semua etnik muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Istilah nama di sini bentuk tunggal. Esto onomatu patros, ketu yu ketu agiu pneumatos. Maka kemudian Bapa, Putra dan Roh Kudus itu merujuk kepada sang nama. Sang nama itu Hashem, Baal Shem, Tuan atas sang nama. Dan nama di dalam budaya Ibrani itu bukan sekedar sebutan, tetapi mengungkapkan pribadi yang dinamakan, kuasa di balik yang dinamakan. Maka orang yang mati disebut kehilangan nama. Ketika orang membangun Menara Babel, mari kita mencari nama. Padahal usianya sudah 20-30 tahun, masa belum dikasih nama. Artinya mencari kemasyhuran. Maka dalam satu nama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu yang kemudian mau diungkapkan oleh gereja. Apa maknanya satu dalam ketigaan itu? Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Liturgi, tradisi liturgis gereja dari awal juga merenungi misteri Tritunggal itu. Maka kemudian ketika Santo Paulus sang rasul menutup suratnya dalam 2 Korintus itu, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Iman seperti ini pula yang dibayar dengan darahnya para martir. Ketika Alkides Polikarpus dari Smyrna, Alkides itu santo bahasa Latinnya, bahasa Arabnya Alkides, ya, dia disuruh menyangkal Sang Kristus
Dan jawabannya 86 tahun saya mengikuti dia dan dia tidak pernah mengecewakan saya. Dia pilih mati ketimbang harus menyangkal Kristus. Lalu ketika dia dihukum mati, dibakar, dia mengucapkan himne tentang Tritunggal. Bahwa segala kemuliaan ditujukan bagi Bapa surgawi, imam surgawi yang kekal Yesus Kristus, dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Jadi artinya iman mendahului rumusan. Agama apapun juga yang namanya iman itu ada dulu, rumusannya ada kemudian. Saudara-saudara, bahkan Yudaisme itu merumuskan imannya baru abad 13 itu. Yang namanya 13 ikrar iman dari Maimonides. Islam merumuskan pengakuan imannya lebih simpel. Tidak ada ilah selain Allah, Muhammad utusan Allah. Tapi ketika bagaimana misteri iman itu dipergumulkan, apakah hubungan antara Allah dengan sifatnya? Ilmu kalam itu muncul kira-kira 200 tahun kemudian setelah adanya agama Islam. Sampai kemudian sekarang muncul yang namanya ahli sunnah wal jamaah yang merumuskan hubungan antara Allah sebagai zat, sebagai substansi dengan sifat-sifatnya itu hubungannya adalah asifatul laisatil dat walahiyya ghairuha. Sifat-sifat Allah itu tidak sama dengan zatnya, tapi juga tidak berbeda dengan zatnya. Segala sesuatu yang bicara tentang Tuhan itu ya transrasional. Ketika ditanya ini firman bersama Allah, firman itu adalah Allah, itu ruwet. Ya sama ruwetnya. Sifat itu tidak sama dengan dat tapi berbeda dengan dat. Ya tidak sama kan berbeda. Tidak berbeda kan sama, ya sama ruwetnya. Bicara tentang metafisika, masa dibuat sederhana. Tapi bisa juga kita pahami. Jadi gereja akhirnya kan menemukan, tentu kita percaya itu atas bimbingan dari Roh Suci. Meskipun nanti harus dikatakan dalam tradisi gereja yang sangat panjang, ada ungkapan-ungkapan tentang kristologi itu yang disampaikan dalam tradisi Yunani, Latin, dan Aramaik. Ini pula yang nantinya muncul pemahaman 3 formula kristologi yang berbeda-beda. Antara Kalsedonian ya, yang diikuti oleh tradisi gereja Katolik dan diikuti oleh anaknya Protestan, lalu cucunya gereja-gereja yang secara eklesiologis memang berbeda, tapi ya itu muncul dari Katolik, itu semua kan dari Kalsedonian. Kristus itu adalah satu pribadi dalam 2 kudrat. Kata mia hipostasis dalam 2 pieces. Tetapi kalau tradisi gereja timur yang oriental seperti Koptik, Ortodok, Syriak Ortodok, Armenian Ortodok, Ethiopian Ortodok, itu adalah tradisi miapisit karena mengikuti ungkapan dari Markirilos dari Alexandria, Cyrilus, yang mengatakan Kristus itu miapisit tontion logon sisarkumeni, satu kudrat ganda firman yang menjadi daging. Tapi intinya sama juga, sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani. Kemudian ada tradisi gereja pre-Kalsedonian. Baru-baru ini melakukan dialog antara Patriark Mardin H4 dengan Paus Yohanes Paulus II. Baru tahun 1994 menyepakati sebuah agreement bahwa ternyata mereka itu juga bukan nestorian. Karena itu juga ternyata itu salah paham dalam istilah. Ada tradisi gereja yang memakai bahasa Latin, memakai bahasa Yunani, memakai bahasa Syriak. Syriaknya pun atau Aramaik itu Syriak barat dan timurnya beda. Kalau Syriak barat itu Maronit di Lebanon, Ortodoks Syria. Kalau yang gereja-gereja yang dalam kesatuan dengan tahta suci Roma itu adalah gereja Maronit. Yang Ortodok itu yang tidak dalam kesatuan dengan Roma disebut Ortodoks Syria. Itu memakai bahasa
Yunani, Aram, yang banyak mengambil vocabulary bahasa Yunani. Sementara ada gereja yang terpisah dari gelanggang sejak konsili kedua di Konstantinopel. Kenapa mereka terpisah? Karena gereja-gereja ini dulunya di bawah wilayah Persia. Lah Persia dulu sebelum zaman Kristiani, sebelum zaman Kristen, bertentangan dengan Imperium Roma Pagan. Jadi gereja-gereja ini dicurigai sebagai antek-anteknya Roma Pagan itu. Maka Konstantin Agung menulis surat kepada Kaisar Persia atas nama pelindung umat Kristiani. Dia menitipkan orang-orang Kristiani yang ada di wilayah Kekaisaran Persia. Dijawab oleh Kaisar Persia, sahabat musuh saya adalah musuh saya juga. Dan setelah itu konsili Efesus tidak hadir, karena kalau dia hadir, dia dianggap antek-anteknya Roma Pagan tadi. Ini hal-hal politis yang tidak banyak diungkap, selain hanya lihat hasil konsilinya seperti apa. Nah Bapak Ibu, maka yang saya lakukan itu tidak hanya melihat dari restoran siap saji, rumusan-rumusan teologis, tapi juga bagaimana dapurnya saya kunjungi. Istilah ini dimaknai apa? Nah ternyata tahun 94 itu ungkapannya berbeda. Jadi kata hipostasis itu kan sebetulnya sering diterjemahkan dengan person, pribadi. Padahal di gereja Syria Timur ini, hipostasis itu dimaknai bukan pribadi, tapi dimaknai subeksistensi. Jadi kira-kira ketika dia membaca dalam kitab suci misalnya, lalu ketika Tuhan itu satu, esa, nggak bisa tawar-tawar Tuhan itu esa. Tapi ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu dalam apanya dia disebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Maka kata kesatuannya diikat oleh kata-kata ousia. Ousia yang sering diterjemahkan dengan bahasa Latin substansi. Una substantia tres persona. Persona. Jadi personanya itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam bahasa Yunani, mia ousia tres hypostasios. Jadi hipostasis itu di dalam gereja-gereja yang berbahasa Yunani yang mainstream itu sebetulnya sering diterjemahkan begitu saja dengan pribadi. Padahal pribadi itu kalau dalam bahasa ini proposon. Itu dibedakan kalau di gereja Syria Timur. Jadi ini sebetulnya konflik terminologi sebetulnya. Maka di Syria Timur itu Kristus itu satu prosopon, satu pribadi dalam dua hipostasis dan dua pesis. Nah dua hipostasis karena kata hipostasis itu dipahami pribadi di barat. Nah kamu Nestorian kira-kira seperti itu. Setelah kurang lebih 1600-an tahun tidak bertegur sapa, gereja saling mendekat. Patriarknya gereja Syria Timur namanya Marginda IV bertemu dengan Sri Paus Yohanes Paulus II. Akhirnya keluar, Bapak Ibu bisa cek dokumennya sekarang ada. Ternyata gereja Syria Timur ini percaya bahwa Kristus itu juga memiliki keduaan, tapi makna keduaannya itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kesatuannya diikat pada istilah proporsion atau pribadi. Sama dengan di gereja arus utama, di mana itu mia hipostasis. Tapi kata hipostasis itu dimaknai subeksisten. Karena hipo dan istemi. Sesuatu yang berdiri di bawah yang lain. Lah ini kalau diungkapkan dalam umat awam kan pusing semua saudara-saudara. Maka saya mencoba untuk bagaimana merumuskan dalam bahasa yang bisa dipahami sehari-hari. Saya sampaikan intinya gini loh. Pokoknya Tuhan itu dalam kesatuannya itu ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Putra itu tidak berarti Tuhan itu terus beranak, enggak lah. Masa ada agama kok seprimitif itu? Tuhan itu beranak, enggak ada lah. Maka saya tunjukkan. Saya hanya mengucapkan dari
Syahadat panjang itu saja. Yang lahir dari Bapa sebelum segala zaman atau segala abad. Saya tanya, ada enggak orang yang lahir dari Bapak? Enggak ada lah Pak. Lahirnya dari mana? Dari mama semua kan? Masa ada lahir dari Bapak? Lalu apa artinya lahir dari Bapak? Itu bukan kelahiran fisik. Berarti itu adalah divine birth of Jesus Christ. Apa sih artinya lahirnya dari Bapa itu? Bapa itu adalah eksistensi ilahi itu, wujud ilahi. Kalau bahasa terminologinya orang-orang Kristen berbahasa Arab itu adalah wahid jauhar fi salasa akonim. Jadi wahid jauhar, satu di dalam substansi, talata dalam 3 akonim. Lah, kata akonim itu kata jamak dari uknum. Itu bahasa Arab. Tapi dalam bahasa Arab sehari-hari juga tidak muncul kata uknum itu. Anda baru melihat bagaimana bahasa dogmatik Kristen itu muncul. Kata uknum itu dari kata knoma dalam bahasa Aramaik. Dan itu muncul dalam teks Pesito atau Pesita, Alkitab dalam bahasanya Kristus sendiri, ya bahasa Siriak Aramaik, itu dari Ibrani pasal 1 ayat 3, di mana kata-kata Kristus yang adalah gambar Allah itu diterjemahkan di situ gambar dari itu tanya. Itu ta itu artinya substansi. Dan knomi itu kata knomi itu artinya self. Jadi misalnya himself itu gnome, himself, dia sendirilah. Jadi sesuatu yang merujuk kepada kemandirian, di mana Bapa, Putra dan Roh Kudus dari kekal sampai kekal itu berinteraksi. Karena pribadi-pribadi ilahi itu bukan pribadi yang dapat kesepian. Maka relasi perikoresis itulah yang diungkapkan dengan kata yang disebut tadi dengan gnome. Nah, kata gnome itu kemudian menjadi bahasa Arab uknum, knoma, uknum, gnomi jamaknya akonim. Bahasa Arab sehari-hari untuk menyebut kata pribadi dalam pengertian pribadi yang terpisah itu saksun. Saksun itu pribadi yang psychological personality. Saya dengan pribadi Romo Atmo, dengan pribadi Romo Anton, itu 3 pribadi yang terpisah. Lah, Tuhan kan tidak terpisah oleh ruang dan waktu. Maka dikatakan dalam bahasa dogma itu selain satu substansi dalam 3 persona, kan akhirnya terpaksa diterjemahkan dalam bahasa Latin persona. Lah, persona itu maknanya lebih fisik. Maka kemudian Tertullianus memberi catatan, karena tidak sepenuhnya bisa mengungkapkan apa yang digumuli dalam bahasa Yunani dan bahasa Aramaik. Akhirnya diskresi non separati, distingsi non divisi. Artinya bisa dibedakan namun tak bisa dipisahkan, masing-masing memiliki kekhasan namun secara tak terbagi. Itulah misteri Tritunggal. Jadi bahasa gampangannya gini, ketika kita mengatakan kenapa firman itu harus kekal, bahasa gampangannya ini, nah, saya katakanlah sekarang lebih dulu mana Allah apa sabdanya? Ya Allah. Yakin kalau Allah lebih dulu daripada sabdanya. Berarti ada waktu di mana Allah itu sudah ada wujudnya, eksistensinya, maka sabdanya pernah tidak ada. Artinya apa? Allah pernah tidak punya sabda, pernah tidak bisa mencipta, atau pernah bisu. Setelah beberapa waktu kemudian sabdanya baru ada. Lalu Allah menjadi sempurna. Apakah itu sifat Tuhan? Tidak. Lalu Allah dengan firman-Nya lebih dulu mana? Ya sama-sama kekal. Itulah yang disebut in the beginning was the word, pada mulanya adalah firman. Ini sepakat dalam ilmu kalam Islam juga sepakat bahwa firman Tuhan tidak diawali oleh waktu, karena dia mengawali segala sesuatu, tapi jurusannya yang berbeda. Firman itu menjadi daging, diterima oleh Bunda Maria. Firman itu menjadi kitab, diterima oleh Muhammad yang buta huruf.
Maka sering saya katakan, biasa saya kutip Konsili Efesus, di mana dikatakan firman itu lahir dari Bapa secara ilahi tanpa jasad, tanpa ibu. Lalu turun ke dunia, lahir dari ibu secara jasad tanpa Bapa. Itu menjadi diskusi yang menarik antara Patriark Al-Mahdi dengan seorang Katolikos pemimpin gereja Syria Timur di Baghdad tahun 781. Dia dikatakan begini dalam percakapan itu, tidak layak orang terpelajar sepertimu mengungkapkan penghujatan terhadap Allah. Man huwa ya Malik Mahabatullah, siapakah dia wahai Raja Kekasih Allah? Kamu sendiri, bukankah kamu mengatakan Allah itu mengambil Maria sebagai istrinya, lalu melahirkan seorang anak yang kamu sebut Yesus? Dia mengenaujubillah, siapa yang punya pandangan seprimitif itu, kira-kira kalau bahasa saya begitu. Kami tidak pernah mengatakan Yesus putra Allah itu artinya Allah beranak, Allahu walada secara jasad, tidak pernah. Lalu kami tegaskan, uminu bi Yesu al-Masih kalimatullah, saya percaya Yesus Kristus itu adalah kalimatullah, kama maktub fil Injil muqaddas, seperti yang dikatakan dalam Injil. Lalu dikutip Yohanes 1 ayat 1 yang bahasa Arabnya juga kalimatullah, seperti apa yang diungkapkan dalam kepercayaan Islam, sekalipun maknanya nanti berbeda secara teologis. Fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Namun kami juga percaya firman yang bersama-sama dengan Allah yang menciptakan segala sesuatu itu menyatakan dirinya. Maka kami sebut pernyataan diri Allah itu dilahirkan dari Bapa. Wulida minal ab ilahan bigoiri jasad duna lahir dari Bapa secara ilahi, tanpa jasad, tanpa seorang ibu. Untuk menegaskan apa? Kristus itu benar-benar firman Allah yang adalah Allah. Maka lahirnya dari Bapa itu Allah menyatakan dirinya dengan sang firman. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tapi putra tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang eksegesato, yang menyatakannya. Lalu firman itu turun ke dunia, wulida min lahir dari ibu, jasad dan secara jasad, duna ab, tanpa Bapa. Untuk menegaskan bahwa Yesus Kristus lahir ke dunia benar-benar lahir secara perawan, tanpa campur tangan seorang laki-laki, tanpa campur tangan seorang yang bernama Yosef, apalagi Yosef Umar Hadi. Teman kita anggota dewan dari PDIP itu. Saya ingat dia karena dia baru menulis buku tentang Pancasila menurut Triarkara, ya. Itu disertasinya dia. Nah, itu kira-kira sudah. Jadi artinya banyak dari misteri Tritunggal ini yang sebetulnya tinggal kepada audiens siapa kita mengungkapkan. Tapi kira-kira ketika saya sampaikan kepada forum-forum lingkungan yang aliran kepercayaan, kebatinan, ya bahasanya bahasa yang lebih esoterik. Terus saya katakan begini, Tritunggal itu bukan mengungkap tentang berapanya Tuhan. Sebab Tritunggal itu mengungkapkan misteri ilahi sebelum ada ruang, sebelum ada waktu dalam kekekalan. Tapi Tuhan itu esa kan mas? Ya Tuhan itu esa, tapi apa esa itu terlalu penting saya bilang. Sangat penting. Untuk apa esa ketika dunia ini belum ada, ketika belum ada ruang, belum ada waktu. Satu-satunya hanya Tuhan. Apakah perlu satu? Karena satu-satunya hanya Tuhan. Tidak perlu satu. Berarti satu itu perlu untuk komitmen umat kan. Bahwa setelah ada umat, Tuhan berbuat sesuatu untuk umatnya, baru komitmenmu apa terhadap saya. Lu yihye leha Elohim akhirim alpanahi. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Tapi untuk Tuhan kata satu itu tidak perlu. Karena satu-satunya hanya dia. Begitu juga adanya aku. Itu kan karena ada kamu, ada dia, ada kalian, ada mereka. Jadi artinya ungkapan-ungkapan itu pun nisbi. Karena lahir dari pergulatan ruang dan waktu. Tapi kemuliaan Tuhan tidak terkurangi.
karena formulasi-formulasi kita. Al-masdulil abwal ibni warahil kudus al-ana wa kula awanin wa ila dahri tuhur. Amin. Kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala masa. Yohanes pasal 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, di Serami Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu,
Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena Aku telah berkata, Aku anak Allah? Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku, dan Aku di dalam Bapa. Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.